Di tengah perang yang tak kunjung usai dan penderitaan yang menghimpit setiap hari, kemarahan yang terpendam di hati warga Palestina akhirnya meledak seperti api yang lama dipendam. Jeritan para ibu yang menyaksikan rumah mereka hancur dan derita kaum muda yang tumbuh tanpa harapan. Semua itu menyatu dalam satu pekikan putus asa. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan, kehilangan, dan kesengsaraan, kini turun ke jalan dengan satu suara, menuntut perubahan. Tapi kali ini, bukan Israel yang mereka lawan. Mereka mengarahkannya kepada pemimpin mereka sendiri, kelompok Hamas. Namun apakah ini bukan sesuatu yang memilukan? Mengapa baru sekarang mereka berteriak menuntut perubahan? Mengapa baru kini mereka mengatakan bahwa Hamas telah gagal melindungi mereka? Ketika Hamas melakukan tindakan brutal, menculik, membunuh, dan membom Israel, mereka memekikkan seruan jihad, mengagungkan perang melawan bangsa kafir Israel. Ketika para pemimpin mereka satu persatu gugur, mereka menyebutnya syahid, sebuah kemuliaan. Namun kini, ketika Hamas mulai kehilangan kekuatan, ketika mereka tak lagi mampu menghadapi Israel, tiba-tiba tuntutan itu berubah. Mereka menyalahkan Hamas, mereka menuntut perubahan. Apakah ini dusta yang dirancang? Saudara, dusta yang dirancang bukanlah dusta biasa. Ini adalah kebohongan yang direncanakan dengan tujuan yang spesifik dan keji. Dunia menyaksikan protes ini seolah-olah sebuah kebangkitan dari kesadaran rakyat. Namun apakah sungguh demikian? Atau apakah ini hanyalah permainan yang dirancang dengan licik oleh para pemimpin mereka sendiri demi menyelamatkan wajah mereka di hadapan dunia yang mulai mempertanyakan kekejaman dan kegagalan mereka? Iblis tahu bahwa kebohongan yang paling berbahaya adalah yang dibungkus dengan setengah kebenaran. Hanya dengan sedikit memutarbalikkan fakta, ia dapat menciptakan ilusi yang tampak begitu nyata. Dari sejak semula, iblis telah merancang kebohongan untuk menipu manusia dan menjauhkan mereka dari kasih Allah. Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa iblis adalah bapanya segala dusta. Salah satu contoh klasik adalah ketika ular, yang adalah alat dari iblis, menipu Hawa di Taman Eden dengan dusta yang terlihat begitu meyakinkan. Ia membungkus kebohongannya dengan kemasan yang tampak menarik dan menggoda. Begitu pula dengan Hamas dan warga Palestina tersebut. Mereka merancang dusta, meyakinkan dunia bahwa mereka sudah membenci Hamas. Bukankah anak-anak mereka adalah Hamas itu sendiri? Inilah yang disebut dusta yang dirancang. Kita dipanggil untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa apa yang tampak di permukaan mungkin hanyalah topeng dari kebohongan yang lebih besar. Dunia mungkin mudah tertipu oleh jeritan-jeritan palsu, tetapi Allah melihat hati manusia. Dia mengetahui siapa yang berdiri di pihak kebenaran dan siapa yang bermain dengan dusta. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena oleh anugerah-Nya kita dapat kembali bersama dalam persekutuan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan berkat-Nya senantiasa menyertai kita semua, memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami dalam setiap kebenaran. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia ini terus mencoba menyesatkan kita dengan propaganda, dengan ilusi yang dibungkus rapi dalam kemasan yang kelihatannya baik. Namun kita tahu, saudara-saudari, bahwa iblis selalu bekerja dalam gelap. Ia menanamkan dusta di hati manusia. Kita menyaksikan dengan mata kita bagaimana kebohongan diangkat menjadi kebenaran
dan bagaimana kepalsuan dipuja sebagai kemuliaan. Betapa menyedihkan melihat mereka yang terperangkap dalam dusta yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berteriak menuntut perubahan, namun tidak menyadari bahwa mereka telah menukar kebenaran dengan kebohongan. Mereka merancang skenario untuk menyelamatkan diri, namun hati mereka tetap terbelenggu oleh dosa yang tak pernah diakui. Tetapi lihatlah apa yang dirancang oleh Hamas. Dusta yang mereka ciptakan bukanlah kebohongan biasa. Ini adalah strategi yang terencana, dibungkus dengan propaganda yang tampak mulia. Mereka menyebarkan cerita bahwa rakyat mereka menolak Hamas, bahwa mereka mencari perubahan, bahwa mereka mengutuk kekejaman para pemimpin mereka. Namun, bukankah Hamas itu Palestina dari generasi mereka sendiri? Bukankah anak-anak yang mereka didik dengan kebencian kini menjadi bagian dari pasukan yang sama? Betapa seringnya dunia ini berusaha mengaburkan terang Tuhan dengan selubung kepalsuan. Betapa banyak jiwa yang tertipu, yang percaya pada janji-janji palsu, yang membiarkan hati mereka dikeraskan oleh kebencian yang diajarkan oleh para pemimpin yang jahat. Mereka menciptakan dusta yang dirancang untuk menipu dunia. Mereka ingin mengubah citra mereka sebagai korban, sambil terus menanamkan ideologi yang sama kepada generasi yang lebih muda. Ini adalah dusta yang dibungkus dengan retorika palsu untuk mengaburkan kebenaran dan menarik simpati dunia. Namun Tuhan melihat semua ini. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya yang kudus. Ingatlah firman Tuhan dalam Yohanes 8, ayat 44 yang mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudari terkasih, kita tidak boleh terperdaya oleh tipu muslihat yang begitu licik ini. Dunia ini akan terus menyodorkan dusta-dusta yang dirancang dengan indah. Dunia ini akan terus mencoba menipu umat Tuhan dengan berbagai cara. Tetapi kita harus berdiri teguh. Kita harus melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga hati kita tetap murni dan mata kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kita ketajaman rohani untuk melihat melampaui kepalsuan, untuk mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada kita hikmat dan keberanian untuk bersuara di tengah-tengah dunia yang penuh dusta. Kiranya hati kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus yang sejati, yang tidak akan pernah luntur oleh kebohongan apapun yang dihembuskan oleh musuh. Dan di atas segalanya, marilah kita terus mendoakan Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Mari kita berdiri di celah, berseru kepada Tuhan agar kehendaknya digenapi di tengah segala kebingungan ini. Sebab Allah yang menjaga Israel, Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kebenarannya akan bersinar seperti fajar, dan segala dusta yang dirancang akan dihancurkan oleh terangnya yang mulia. Saudara-saudari, jangan pernah takut menghadapi kebohongan dunia ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa mengungkapkan semua kebenaran. Bersandarlah kepadanya, berdirilah dalam kebenarannya, dan percayalah bahwa pada akhirnya terangnya akan mengalahkan segala kegelapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu,
pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.